pengumpulan kalau di konteks peristiwa di Bandar Lampung itu ada pengumpulan kader-kader PKK diarahkan untuk memilih calon tertentu dan diberi uang hampir di seluruh kelurahan sebadar Lampung. Nah, berarti kan ini terstruktur. Artinya ada sebuah perencanaan yang matang dilakukan oleh calon pasangan yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Nah, selanjutnya, kalau yang tadi contohnya bisa pelanggaran sistematis bisa dibuktikan misalkan berhubungan dengan politik uang dan seperti batal ataupun rapat-rapat yang bisa dibuktikan dengan dokumen yang membuktikan pasangan calon untuk merencanakan melakukan politik uang tersebut. Nah, masif artinya ini tindakan atau perbuatan dilakukan oleh si terduga itu memberikan dampak. Nah, ini peraturan perundang-undangan baik di pemilu maupun di pemilihan yang pilkada itu mensyaratkan bahwa yang disebut masif itu apa sih? Nah, dibunyikan di peraturan minimal tuh 50% dilakukan terhadap tempat pemungutan suara baik itu di pilgub di kabupaten kota atau di tingkat kabupaten kota itu bisa di 50% kecamatan. Nah, kalau di Bandar Lampung terbukti ada 10 kecamatan yang dibuktikan. Nah, selanjutnya itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ketua. Nah, selanjutnya tadi Bu Rika bertanya sebenarnya indikasi atau indikator apa sih yang bisa menyebutkan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan pelanggaran pemilihan atau pemilu itu disebut KSM. Padahal tadi sudah benar tuh, tapi Padahal tidak menjelaskan sebenarnya syarat formil material itu apa gitu. Nah, sederhananya kalau Bu Rika bisa kan kalau mau baca di Perbawaslu sering disebutkan nih, baik itu di penanganan pelanggaran administrasi maupun penanganan pelanggaran dari pidana pemilu atau pemilihan. Nah, sederhananya perbuatan pelanggaran administrasi TSM itu harus memenuhi syarat formil dan material. Tuh, syarat formil bisa terdiri dari identitas lapor, sedangkan syarat material itu harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk disebutkan itu apa. Nah, objek pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lain, dan riwayat peristiwa. Nah, dari syarat material ini, ada lagi yang lebih menarik untuk didiskusikan. Nah, saksi ini, saksi seperti yang disebutkan pada pasal 1 angka 2627 KUHP, atau saksi berdasarkan interpretasi MK berdasarkan putusan 65 tahun 2010. Karena ini ada dua nih. Walaupun Bawaslu memang yang saya lihat dan saya amati selalu memakai pengertian saksi itu seperti di dalam KUHP pasal 26 pasal 1 angka 2627 pasal 63 pasal 611 maupun yang diurutkan di pasal 184 ayat 1 huruf A. Nah, saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami. Padahal kalau kita mau lebih memperkaya hasanah penegakan hukum, ternyata di putusan MK tahun 2010 ternyata ada putusan MK nomor 65 yang menyebutkan bahwa saksi yang tadi saya sebutkan tersebut tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami, atau disebut dengan saksi de auditu, testimonium de auditu, itu bisa juga dijadikan saksi. Dengan dasar kesaksian itu memiliki referensi, memiliki relevansi dengan proses penegakan hukum tersebut, baik itu pidana, perdata, maupun saya kira bisa digunakan juga di penegakan hukum pemilu. Artinya jadi kita tidak terpaku kepada dia yang melihat, dia yang mengalami, maupun dia yang mendengar ternyata. Tapi ini saya pernah berdiskusi nih, Lapet ikut waktu di Bandung, ini menjadi perdebatan gitu. Karena penegak hukum, apalagi dalam konteks pidana pemilu, itu selalu menggunakan saksi yang disebutkan dalam KUHP. Walaupun ternyata di tahun 2010 itu ada putusan MK yang memperluas makna saksi tersebut. Ini menjadi perdebatan dan memang belum ada jawaban Bawaslu mau pakai yang mana. Tapi saya katakan di sini, secara teori seharusnya putusan MK itu memiliki daya ikat karena pertama bersifat final dan mengikat, dan juga putusan MK itu kalau ada konsep di hukum itu ada erga omnes ya Pak Agus ya, mengikat terhadap semua orang, bukan terhadap
mereka yang bersengketa, artinya bersifat publik dan mengikat juga terhadap peristiwa-peristiwa hukum ke depannya. Artinya, karena putusannya bersifat penafsiran, memang seharusnya penegak hukum lain, baik penyidik, penuntut umum maupun pengadilan, itu memang tidak harus membuat suatu tidak harus membuat suatu regulasi baru untuk menyatakan bahwa putusan MK ini berlaku. Artinya dengan kan gini, output dari putusan MK ini ada membatalkan gitu, ada yang menafsirkan. Nah, yang membatalkan ini kan perlu kebijakan atau regulasi tindak lanjut dari penegak hukum lainnya, baik itu jaksa, polisi maupun hakim secara institusional. Tapi kalau karena sifat putusan terkait saksi ini adalah penafsiran, berarti ini mutatis mutandis serta merta gitu. Namun memang Bawaslu belum bisa, terutama saya penegak hukum tuh ya, belum mau mengakomodir penafsiran saksi ini. Selanjutnya, saya ingin lanjutkan terkait dengan pertanyaan berikutnya. Saya kira cukup tadi ya. Tadi Pak Nan sudah menyebutkan minimal 50% dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Jadi selain syarat formil material ada tambahan, harus terindikasi dilakukan di 50%. Terkait dengan pertanyaan Pak Lahot, betul. Saya kira memang Pak Agus benar bahwa putusan Bawaslu itu masih bisa ditempuh upaya hukum. Jadi tidak bersifat final. Kalau berbicara itu pelanggaran administrasi, khususnya pelanggaran yang bisa misalkan kalau di pemilu bisa membatalkan calon DPR, DPD, DPRD provinsi maupun kabupaten kota yang putusannya mendiskualifikasi yang bersangkutan, itu bisa melakukan langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, termasuk kalau di pemilihan itu jika ada pasangan calon yang didiskualifikasi, diputus oleh Bawaslu dan direkomendasikan diskualifikasi kepada KPU. Nah, si pihak yang merasa dirugikan itu punya hak upaya, tapi upaya nggak banding, bukan ke PT UN gitu. Karena ini kan terkait dengan diskualifikasi, gitu. Ini langsung kasasi. Nah, MA itu punya waktu 7 hari. 7 hari kalau salah ya Pak Agus ya. 7 hari untuk memutus apakah yang bersangkutan itu terbukti menurut MA melakukan tindakan perbuatan yang diputus oleh Bawaslu. Nah, kalau putusan itu menyatakan bahwa terbukti, ya putusan Bawaslu berarti benar-benar inkrah gitu. Benar-benar tidak bisa tidak bisa ditempuh upaya lagi karena kan ada putusan MA. Nah, jika MA memutuskan dia tidak terbukti, berarti kan putusannya kembali lagi ke semula kan? Nah, ini yang menjadi persoalan. KPU harus kembali membatalkan surat pembatalan diskualifikasi lagi. Karena setelah MA tidak ada upaya hukum lain. Upaya terakhirnya di MA kasasi untuk calon pasangan bupati, gubernur, bupati maupun wali kota. Nah, terkait dengan Lamot, saya kira itu ya Pak Lamot ya. Jadi memang Bawaslu bukan berarti tidak memiliki kemampuan ataupun dipertanyakan putusannya. Karena memang ada upaya, memang masih dibuka ruang untuk melakukan upaya hukum untuk bagi mereka yang diputus terbukti oleh Bawaslu melanggar pelanggaran administrasi dan administrasi TSM. Terus Pak Teguh tadi terkait dengan Pak Teguh, sebenarnya ini kan persoalan wewenang, ya kan? Apakah Panwascam memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut? Sudah bukan persoalan kajian awal ya. Kalau kajian awal sah-sah aja teman-teman Panwascam kalau memang mau melakukan kajian. Tapi terkait wewenang gini, kalau di pemilu tadi Pak Nang sudah sebutkan sih, kalau terjadi pelanggaran administrasi baik biasa maupun TSM, itu Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kita punya hak wewenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran administrasi itu melalui proses persidangan singkat maupun persidangan biasa yang disebut dengan proses adjudikasi. Nah, tapi terkait dengan pemilihan ini agak berbeda. Nah, terkait dengan pemilihan, ternyata yang punya wewenang itu hanya Bawaslu provinsi. Bukan berarti dengan wewenang ini ada di Bawaslu provinsi, bukan berarti laporan tidak bisa disampaikan kepada Bawaslu kota kabupaten. Nah, jika masuk laporan itu ke Panwascam, ya bisa juga Panwascam menaikkan ke
struktur di atasnya ke Bawaslu Kabupaten. Nah, Bawaslu Kabupaten Kota ini menyampaikan kembali ke struktur di atasnya Bawaslu Provinsi. Karena yang diatur di Undang-Undang 10 2016 yang punya wewenang untuk menyelesaikan penanganan pelanggaran administrasi ini adalah Bawaslu Provinsi. Makanya kalau kita lihat kan di contoh kasus yang Pak Nanang sampaikan ini, persoalan kan ini dugaan pelanggaran administrasi ini kan terjadi di pemilihan wali kota sebenarnya. Tapi teman-teman bertanya kan, kok putusannya itu putusan Bawaslu Provinsi? Nah, ternyata memang diatur seperti itu. Nah, jadi Bawaslu Provinsi yang punya kewenangan untuk melakukan penindakan atau penanganan pelanggaran administrasi pada rejim pilkada atau rejim pemilihan. Nah, selanjutnya juga tadi Pak Nanang menjawab terkait penggelembungan suara ya. Pada Pak Teguh bertanya terkait penggelembungan DPT. Nah, kalau berbicara penggelembungan DPT kan prosesnya terjadi oleh penyelenggara sebenarnya. Ya Pak Teguh ya. Karena apa? Kalau DPT kan masih hak penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU beserta turunannya. Nah, karena ini dugaan ini bukan pelanggaran belum masuk kepada dugaan pelanggaran pada penggelembungan suara. Kalau penggelembungan suara saya kira jelas lah. Kalau ada mengarahkan pun untuk memilih seorang dan feedbacknya adalah memenangkan orang tersebut, nah ini bisa juga dalam melibatkan penyelenggaraan pemilu ini bisa juga diduga pelanggaran TSM. Karena ini Pak Teguh tadi bertanya penggelembungan DPT, daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap itu dari mana sih? Kan dari tingkat baik dari coklit naik lagi ke PPK naik lagi ke KPU. Berarti kan ada proses penggelembungan itu di KPU. Nah, diduga pelanggaran ini adalah pelanggaran etis, bukan pelanggaran administrasi. Karena begini, tadi Pak Teguh menyinggung dirapatkan di SG. Saya kira kalau pelanggaran TSM itu harus dijawab Pak Nanang, itu tidak melibatkan sentra gakumdu. Nah, pelanggaran TSM, pelanggaran administrasi biasa dan TSM ini itu masuk mulai proses administrasi. Jadi ada masuk laporan atau melalui temuan, masuk dulu ada mulai dikaji apakah ini memenuhi syarat formil dan material atau tidak, sampai ke masuk jika memenuhi syarat formil material diregistrasi lalu ditempuh proses adjudikasi. Nah, kalau pidana baru masuk SG 1, bahas syarat formil material, SG 2, apakah di situ ada pidana pemilu atau bukan, SG 3 sampai SG ke 3 ya Pak Nanang. Ya, saya kira jadi begitu ya Pak Teguh. Terus Pak Agus tadi pertanyaan Pak Agus, nah memang betul bahwa perbedaan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan tahun 2020 dengan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan sebelumnya, itu kita melakukan pemilihan serentak di 2020 itu dalam masa pandemi. Saya kira KPU pun sudah menerbitkan PKPU-nya terkait penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan serentak di masa pandemi. Dan Bawaslu pun tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang, itu sudah ada menerbitkan Perbawaslu 4. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana konteks pelanggaran. Saya kira bukan hanya pelanggaran administrasi TSM, tapi terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran bagaimana Bawaslu melakukan treatment. Nah, perbedaannya saya kira Pak Agus begini, terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi, misalkan tadi sudah disebutkan Pak Nanang ada Perbawaslu nomor 8 dan 9. Nah, terkait dengan karena kita berada pada masa pandemi COVID, ternyata Perbawaslu terbit lagi nih nomor 4. Nah, perbedaannya tetap secara formil ataupun secara pelaksanaan penanganan pelanggaran tetap pada sama seperti pada sebagaimana yang diatur misalkan TSM, dugaan pelanggaran TSM diatur dalam Perbawaslu 9 2020 tadi. Nah, karena kondisi masa pandemi, nah makanya Perbawaslu 4 2000 itu menambahkan tugas Bawaslu selain mengawasi pelaksanaan pemilihan serentak 2020, juga Bawaslu diwajibkan untuk melakukan pengawasan terkait protokol kesehatan. Nah, jadi proses penanganan
bagaimana penanganan pelanggaran administrasi biasa maupun TSM dikaitkan dengan Perbawaslu 4 2020? Bawaslu menerapkan protokol kesehatan itu. Dan kalau kita baca di Perbawaslu 4 itu kan minimal itu kan menggunakan masker. Makanya kalau kita lihat proses sidang-sidang di Bawaslu yang dibuka untuk umum, kalau kita bisa akses di YouTube-nya, ternyata memang mereka menggunakan masker gitu dan menjaga jarak juga, menerapkan protokol seperti mencuci tangan ketika masuk artinya secara praktik atau secara ini terakhir dari saya karena saya sudah terlalu banyak. Saya kira begini, Pak Nanang, indikator pemilu atau pemilihan yang baik tidak itu menurut saya itu ada 3 komponen yang harus dimunculkan. Yang pertama itu jelas peraturan perundang-undangan atau regulasi yang responsif. Yang kedua itu penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas, baik itu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Terus yang ketiga itu ada yang kepatuhan dari peserta pemilu maupun pemilihan terhadap peraturan perundang-undangan itu. Jadi ketiga komponen inilah yang sebenarnya harus dirawat untuk menciptakan sebuah pemilu yang demokratis, yang luber jurdil gitu. Karena apa? Karena ada salah satu yang melakukan ataupun melakukan perbuatan di luar, misalkan melanggar peraturan. Nah, disitulah mungkin akan muncul kecacatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Kalau kita berbicara penegakan hukum pemilu, ini sebenarnya sama saja lah dengan penegakan hukum di luar pemilu. Karena apa? Kalau di luar hukum itu hanya melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, dan pengacara. Tapi kan dengan adanya Bawaslu, ini kan lebih khusus lagi atau lex spesialis. Nah, di penegakan hukum pemilu ini ada namanya lembaga Bawaslu. Nah, artinya kita berbicara penegakan hukum, kalau kita kutip teori struktur hukumnya Lawrence Friedman itu kan tetap tergantung pada strukturnya, kepada struktur hukumnya, kepada kultur hukumnya, dan kepada substansi hukumnya. Jadi struktur hukumnya harus bagus, Bawaslunya harus bagus, tenaga hukumnya, polisi, jaksa harus bagus. Nah, substansi hukumnya, peraturannya pun harus bagus dan jelas. Nah, ini juga perlu didiskusikan nanti oleh Bu Rika, karena banyak juga peraturan pemilu yang agak sulit untuk dipraktekkan gitu, atau agak sulit untuk dilakukan oleh Bawaslu, walaupun kewenangan Bawaslu sangat luas dengan adanya Undang-Undang 7 2017. Terus setelah kultur hukumnya, bagaimana proses ketaatan dari peserta pemilu sendiri mentaati peraturan-peraturan yang ada. Dan saya kira itu Pak Nanang dari saya. Cukup Pak Rian, terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya, Pak Nanang, Pak Rian, dan kawan-kawan di Topik Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firman untuk penjelasannya. Baru hari ini acara Kamisan sesi kedua, alhamdulillah telah dilaksanakan. Saya kembalikan lagi ke host Mbak Rian. Baik.